Ya itu Gubernur oknum, Bang. Jambi Jumi Oknum, Jola. oknum. Loh iya, kok oknum? Gubernur Jambi Jumi Jola ikut gerakan 212 bela Islam. Korupsi. Gubernur Aceh korupsi. Gubernur Palembang korupsi. Mana ada gubernur Korupsi Palembang? Gubernur saudara-saudara. Palembang itu. Padahal mereka sholat. Tapi tenang kata Muhammad, tenang, ada solusinya. Tenang kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun mereka berzina, sekalipun mereka mencuri, ya. Sekalipun mereka berzina, sekalipun mereka mencuri, masuk surga. Indahnya agama Islam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Islam atau Kristen? Islam, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mana undangannya, Bang? Baik, saya undang dari sini ya. Tuh. Silakan. Gelap ya, Bang? Nah, gitu. Kalau gelap-gelap nanti jadi nabi, Bang. Jadi nabi boleh, yang penting jadi nabi boleh, yang penting tidak keluar ayat. Wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadaku jika aku ingin dan jika aku suka. Nabi Silakan, Abang apa kali yang mau ini, Anda Bang. sampaikan? Ya, Bang. Silakan. Tadi saya dengar katanya Hmm. yang konyol-konyol tadi kan. Oh, tapi tes dulu katanya, tes. Coba bacaan Al-Quran, coba. Karena nama Anda katanya nama Kristen. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Muslim nih, Muslim. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Tadi kata Abang banyak yang konyol tadi di ajaran Islam itu yang mana? Yang masalah setan-setan tadi ya, Bang. Abang nonton udah berapa lama ini? Baru sih. Barusan. Yang mana yang mau Anda bahas? Yang masalah setan apa itu tadi yang bangun pagi, kesiangan atau Ya, apa? menurut Muhammad, setan itu ketika dia turun dari surga, dia kencing. Setelah dia kencing, tumbuhlah pohon tembakau. Nah, itulah asal-usul pohon tembakau menurut agama Islam. Saya tanya kepada Anda, menurut Anda nih, Anda percaya itu? Percaya? Percaya. Nah, di dalam pernyataan Muhammad yang lain, penyebab orang bangun kesiangan atau tidak sholat subuh karena setan mengencingi telinga orang tersebut. Itu salah satunya, Bang. Salah satunya nggak ada itu penyebabnya. Apa Iya. sebabnya orang tidak bisa bangun subuh? Apa sebabnya dia tidak sholat subuh? Karena setan mengencingi telinganya. Betul? Ya betul. Misalkan si A ya, kesiangan. Kata Abang dikencengi setan ya ininya ya. Bukan kata saya, kata Muhammad. Iya yang ini kan Abang bilang barusan kan. Waduh, ini dia salah paham nih. Bang, Iya. kata Kata Muhammad, Nabi saya itu mengutip perkataannya Muhammad, Bang. Bahwa orang bangun kesiangan itu tidak sholat subuh karena setan mengencingi telinga orang tersebut. Saya percaya karena yang tidur kesiangan tadi orang beriman dan orang beriman itu diganggu setan selalu diuji terus dia keimanannya gitu, Bang. Iya, artinya setan kencing di telinganya, betul? Betul. Nah, ketika setan kencing di telinganya, kemana pohon tembakaunya? Jadi gini Bang, saya jelaskan dulu. Karena ada beberapa ulama
tembakau itu kan jadi rokok. Nah, rokok itu bang, itu sebagian ulama itu diharamkan bang, merokok itu. Kita nggak bahas rokok. Aduh gimana sih? Iya karena kan, Kita bahas mengenai kalau setan kencing, maka tumbuhlah pohon tembakau. Betul? iya pohon tembakau itu kan buat rokok salah satunya. Ya masalahnya pertanyaan saya, kenapa kalau orang kencing di telinga orang, kenapa pohon tembakaunya tidak tumbuh? Ya itu pertanyaan apa bang? Enggak apa pertanyaannya masa Katanya tembakau setan, mau tumbuh? katanya tembakau berasal dari kencing setan. Betul? Ya, Nah, buktinya kalau ada orang meninggalkan sholat subuh, kenapa di kupingnya tidak tumbuh pohon tembakau? iya itu intinya bang, Bang Dis, itu biar kita nggak merokok bang. Ngemerok aja dulu di mana pasir. Iya, Ini pasir nih, saya mau guling-guling nih di pasir nih. iya benar, biar biar kita itu tidak merokok, jangan menghisap tembakau itu. Paham nggak sih bang? Katanya 13 tahun belajar Islam. Kita ini bukan bicara mengenai biar orang tidak menghisap rokok, biar orang tidak menganukan pohon tembakau. Kan menurut agama Islam asal usul pohon tembakau berasal dari kencing setan. Ya, saya juga pernah dengar itu. Oke, artinya kalau setan kencing maka tumbuhlah pohon tembakau, betul? Ya, Nah, artinya di kebun tembakau banyak setan karena di situ banyak tumbuh pohon tembakau, betul? hmm. Nah, sekarang menurut hadis yang lain, orang yang sama, Muhammad berkata, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, bangun telat, tidak sholat subuh, itu disebabkan karena apa? Karena setan mengencingi telinga orang tersebut. Nah, Pertanyaan jadi, saya, kenapa tidak tumbuh pohon tembakau di situ? nah, jadi maksudnya gini abangku, biar jangan sampai kita nggak bangun subuh, jangan sampai dikencingi setan, kita harus bangun subuh. Ya sudah, kalau orang bangun subuh, Ya dia minta ampun aja sama Allah, maksudnya jangan sampai lagi kesiangan, gitu bang. mana pohon tembakaunya di telinganya kok nggak ada? Udah dilepaskan, udah dilempar. Oh, udah dilepaskan. Jadi Hayalan saja. maknanya begitu bang, maknanya tadi. Jadi jangan sampai Hayalan saja. kita harus bangun subuh, gitu abangku. Hayalan saja. Nah, memang benar itu, benar. Jadi Jangan- Anda ini kebanyakan ngehayal, Bang. Ngehayal, ngehalu. Nah, contohnya saya Halu ini tingkat tinggi. Waduh. Bahkan sampai ini orang, saya dikencingi bahkan setan. Jangan sampai ini saya dikencingi setan. Saya harus bangun subuh nih gitu, sholat subuh. Gak mau dikencingi setan. Sulit. Benar nggak teman-teman yang di bawah? Mungkin para ustadz yang nonton Ini di bawah. bagaimana? Ini Anda ini, Bang. Ya emang kayak gitu bang. Misalkan Bang Edis ini muslim. Nah jadi jangan sampai Bang Edis nggak sholat subuh. Aku takut dah dikencingi setan. Berarti Jangan bangun. kami-kami yang non-muslim nih, Bang. Kami-kami yang non-muslim nih. Kami tidak sholat subuh. Kami bangun misalnya jam 6 atau jam 7. Nah, Kenapa tidak tumbuh pohon tembakau di telinga kami? ya kalau ajaran kami bang, kalau orang non muslim, orang yang tidak menyembah Allah itu tidak diganggu setan lagi bang. Udah lepas. Kalau tidak diganggu setan berarti kami orang baik dong. Bukankah, oke sebentar. Bukankah orang-orang berbuat jahat melakukan kejahatan itu atas dasar bisikan dan rayuan bujuk setan? Seperti lagunya Bumerang, hai setan engkau pendusta, dusta, membujuk Adam Hawa, mencoba buahnya surga, membawa malapetaka bagi manusia. Coba, sekarang penyebab orang melakukan kejahatan adalah karena setan, betul? Ya pasti setan Dan iblis. setan-setan tidur di hidung orang Islam, betul? Bukan tidur bang. Salah abang kalau bicara Tidur, Bang. Menurut hadis,
Orang-orang Islam diwajibkan beristinsar, menghirup air 3 kali ke hidungnya lalu menyemburkan kembali karena setan semalam tidur di situ. Ya istinja Berarti, bang. oke, berarti umat Islam adalah umat yang dekat dengan setan, betul? Bukan begitu artiannya bang, saya luruskan dulu. Orang mah tidur bareng kok nggak deket gimana sih? Semisal ada kotoran-kotoran itu kita bersihkan gitu. Kotoran yang tidak bagus dikeluarkan gitu. Iya, Anggaplah, karena setan tidur di situ semalam, betul? ya nggak apa-apa kalau mau tidur sama saya, dia juga nggak ganggu saya kan. Artinya, makanya saya bilang berarti kalian ini memang sahabat daripada setan. Bahkan kata Muhammad, setan-setan itu sudah bersekutu dengan dia dengan cara masuk Islam. Enggak gitu bang. Loh, menurut Karena kan Muhammad, beda. setan yang mendampingi dia, korin yang mendampingi dia sudah masuk Islam. Karena orang beriman itu bang selalu diganggu setan gitu, digoda-goda gitu biar meninggalkan agama Islam. Oke, Gitu, Bang. tadi Anda katakan orang Kristen ada nggak diganggu setan? Kalau orang nggak sholat, ya apa yang mau setan ganggu lagi dia? Dia juga memang nggak sholat. Mungkin ada gangguan lain, nggak tahu. Saya. Iya, berarti orang-orang yang tidak sholat adalah orang-orang yang setan tidak mau lagi dekat dengan dia, betul? Karena tidak digodanya lagi, mungkin udah sama. Iya, makanya setan-setan sudah kapok menggoda dia karena sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan mubazir. Karena gini, Bang Edis. Ini kan Tahu perbuatan. tahu saya. Besok gini lagi, terus begini lagi. Ngapain Tahu bang? saya, Untungnya Bang. apa? Setan itu dia ditugaskan untuk mengganggu orang-orang yang beriman. Digodanya selalu, Bang. Itu Bang, di agama kita, Bang. Coba, di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan puasa, setan-setan dibelenggu, diikat, betul? Ya, betul. Artinya apa itu? Artinya kita itu pas menjalankan ibadah bulan puasa itu ya mungkin ya lebih khusyuk lagi gitu Nah, kan. berarti di mana tidak ada setan mengganggu, maka di situ kejahatan menurun, betul? Ya. Nah, makanya Kak, tadi seperti Anda bilang, justru orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak sholat tidak diganggu lagi oleh setan. Sementara orang-orang yang masih sholat, malah justru setan tidur di hidungnya. Semakin orang itu suka sholat, bahkan semakin dia diganggu, Bang. Diganggu setan. Iya, makanya saya bilang, Angelina Sondak, mualaf, masuk Islam, sholat, korupsi. Iya. Ya, Gubernur itu oknum, Jambi, Jumi Jola. Oknum. Loh iya, kok oknum? Gubernur Jambi, Jumi Jola, ikut gerakan 212 bela Islam. Korupsi. Gubernur Aceh, korupsi. Gubernur Palembang, korupsi. Korupsi, saudara-saudara. Padahal mereka sholat. Tapi tenang, kata Muhammad, tenang, ada solusinya. Tenang, kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun mereka berzina, sekalipun mereka mencuri, ya. Sekalipun mereka berzina, sekalipun mereka mencuri, masuk syurga. Indahnya agama Islam. Ya, mereka sebawahi dulu tapi Nikmat mana ada lagi yang kamu tapinya. dustakan? Bang, saya ngomong Kurang dulu. bagaimana lagi nikmatnya Islam, saudara-saudara? Des, saya ngomong dulu, tapi kan ada Jalan. tapinya dulu. Walau berzina, walau mencuri, walau apa tetap masuk surga. Tapi ya mau transit dulu ke surga, ke neraka. Nggak ada Gimana? hadisnya bilang begitu. Ada. Nggak ada. Coba ya, coba nih, dengarkan. Nih. Saya putarkan. Coba dengarkan, Bang dengarkan. Edis, Bang Edis mualaf malam ini gimana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in
Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarok. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Iya. Berzina, pencuri. Masuk surga. Ya, tapi transit dulu ke neraka. Ngarang, nggak ada transit di neraka. Ada. Nggak ada, Mbak. Apa kunci surga menurut Muhammad? Ada, Bang. Tenang, Bang. Kunci surga apa? Kunci surga. Surga itu kita mendapatkan surga itu Kunci dari surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau misalnya surga terkunci, dia tinggal ngomong saja. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu ada. Terbuka kunci surga. Terbuka kunci surga. Gimana? Itu kunci surga. Makanya umat Islam itu adalah agama cuap-cuap. Di mana Anda mengucapkan kalimat syahadat, di situ Anda masuk surga. Tidak peduli mau Anda mencuri kayak, mau Anda berzina kayak, masuk surga. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Masuklah Islam Itulah, dengan Bang. segera. Jadi teman-teman yang udah terlanjur berbuat maksiat itu meminta ampunan kepada Allah. Gak ada meminta ampunan. Di dalam Al-Quran, kalau orang bertaubat meminta ampunan, tidak dijamin masuk surga. Mudah-mudahan dikatakan masuk surga. Di dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dengan taubat yang semurni-murninya. Assa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Bertaubat dengan semurni-murninya, janji Allah hanya mudah-mudahan. Sementara mengucapkan 2 kalimat syahadat, janji Allah pasti masuk surga. Makanya yang penting di dalam agama Islam itu jadi hanya gini, sekedar Bang, kata-kata. saya jelaskan dulu, Bang, ya. Biar teman-teman di Gimana? bawah nggak salah paham. Saya jelaskan dulu biar teman-teman nggak salah paham di bawah. Jadi bilang masalah surga tadi, Bang, itu kita sholat kita tuh sebenarnya nggak menjamin kita mau masuk surga. Kita berbuat apa? Karena surga itu kita dapat nanti dari rahmatku, kata Allah. Memasukkan engkau dalam surgaku dengan rahmatku, karena rahmatku. Jadi Makanya, bukan karena Bang. sholat kita. Tapi Oke. tetap kita harus sholat untuk mengingat Baik. Allah, gitu, Bang. Baik. Inilah makanya saya bilang, ketika kita percaya kepada Muhammad, di detik yang sama kita harus menabrakkan diri kita dengan akal dan logika akal sehat kita. Muhammad berkata, ada seorang bertanya, ada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga?" Lalu Muhammad berkata, "Tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan orang ke surga kecuali oleh rahmat Allah." Itu Benar ada itu, hadisnya. Sahih Iya, benar. hadisnya. Iya, sahih itu. Tetapi di detik yang sama, Muhammad berkata, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi orang yang sama tapi omongannya berbeda. Itu sama satu jurusan omongan itu, Bang. Tadi dia bilang tidak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Itu kata Allah. Kumasukkan dari dalam surga Iya. Ya, Abang itu muter-muter aja itu. Gimana? Maksudnya jangan sampai kita maksiat. Makanya saya bilang 101 bukti Islam adalah cacat logika, Bang. Makanya ada tiap hari logika. kalian berkata hayyalan saja. Hayyalan Mana ada, saja. Bang? Itu hayalan Bang Edis itu. Mau ke surga. Tapi beda. Aduh. Oke lah Bang. Kita sudah malam nih Bang, udah jam 10:30. Ya, kita istirahat lah Bang ya. Jadikan diskusi ini semoga menjadi pemikiran bagi kalian. Saya bawa ini dalam sebuah canda supaya kita tidak terlalu tegang memikirkannya. Supaya kita tidak harus baku hantam untuk mengatasi solusi ini. Pikiran kita saja yang kita gunakan, kita tentukan untuk menetapkan mana yang benar, mana yang salah.
Oke? Iya, iya. Ya, saya tuh nggak boleh nanya Bang sedikit. Masalahnya sudah malam, Bang. Saya sudah lelah. Oh, mau tutup ya? Saya sudah berapa jam, Bang? Makanya tadi saya tanya, Anda sudah berapa jam di sini? Oke, besok naik lagi, Bang ya. Oh iya, udah besok naik Oke. lagi lah kalau Bang gitu. Edison, nama kita sama Mohon ini, maaf Bang. untuk Bang Edi, untuk teman-teman yang di bawah, mungkin saya salah jawab ya. Untuk Sama-sama teman-teman juga, Bang. Kalau ada muslim, kata-kata yang tentunya. salah, jangan dimasukkan dalam hati ya. Iya, kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada salah dari kehilapan saya. Untuk teman-teman semua yang nonton, Kebenaran datangnya dari Tuhan. Besok kita bahas itu. Muhammad ya, ya. Tuhan Anda ini. Oke, Enggak. selamat malam, Aman. Bang. Kita Ya, berjumpa malam, lagi Bang. besok hari. Terima kasih. Ya, teman. Shalom teman-teman Jagurut, jumpa lagi dengan Jagurut Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi edis. Diskusi agama merupakan diskusi yang merupakan ruang penting untuk saling memahami keyakinan dan nilai yang dianut oleh berbagai kelompok. Namun ketika dilakukan dengan sikap terbuka dan saling menghormati, diskusi semacam ini bisa menjadi saran memperluas wawasan serta memperkuat toleransi antar umat beragama. Setiap agama memiliki ajaran dan pandangan yang unik, dan mendengarkan perspektif lain tanpa menghakimi adalah langkah awal menuju hidup berdampingan secara damai. Namun perlu diingat bahwa dalam diskusi keagamaan sangat sensitif, sangat penting. Hindari memaksakan pendapat atau meremehkan ajaran orang lain, karena hal ini bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Tujuan utama bukanlah memenangkan argumen, melainkan membangun pemahaman bersama. Dengan cara ini, diskusi agama tidak hanya memperkaya pengetahuan spiritual, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial kita. Disclaimer, jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif dari video ini, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.